Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama hari ini kita mau datang dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Amin. Kita percaya dimanapun kita berada, ketika kita datang dengan sepenuh hati kita di hadapan Tuhan, Tuhan hadir. Dia menjamah, Dia menguatkan, Dia memulihkan, Dia memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Amin. Mari bersama-sama kita mau tundukkan kepala. Kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah. Hari ini Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu bukan karena kuat dan hebat kami, tapi semua karena anugerah Tuhan. Kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Sebab itu yang Engkau kehendaki bagi setiap kami. Terimalah korban ucapan syukur kami bawa di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Ini doa kami. Haleluya. Amin. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Sama-sama katakan, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Mari dengan segenap hatimu sama-sama katakan, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai
Persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan, kami sembah Engkau ya Tuhan, kami sembah Engkau Allah kami. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan. Aku sembah, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan. Yes Lord Jesus, untuk kemuliaan. Ku sembahkan Tuhan, ku sembah, ku sembahkan ya Tuhan, ku sembahkan Tuhan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan, kami puji, kami tinggikan, kami muliakan, kami sanjung Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Roma 12 ayat 1 berkata,
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saat ini Tuhan, kami mau berkata, ini kami milik-Mu Tuhan. Bentuk hidup kami Tuhan Yesus menjadi serupa dengan Engkau, segambar dengan Engkau Tuhan. Jangan biarkan kami lepas dari genggaman-Mu Tuhan Yesus. Pegang hidup kami. Sebab kami ini adalah milik-Mu Tuhan. Kami ada di dalam hati-Mu. Dan kami mau selalu ada di dalam hati-Mu Tuhan. Terima kasih. Sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu. Kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku. Kasih setia-Mu, kerjakanlah dalam. Dimanapun engkau berada saat ini, Bapak Ibu, angkat tinggi kedua tanganmu, katakan, sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu. Kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku.
itu yang menghidupkan kami. Yes, sebab aku ini milik-Mu Tuhan, sebab aku ini milik-Mu. Aku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milik-Mu, aku kasih setia-Mu Tuhan, itu yang menghidupkan kami. Kami milik kesayangan-Mu Tuhan, kami milik kepunyaan-Mu Tuhan Yesus. Aku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalam. Mari Bapak Ibu saja katakan dengan sepenuh hatimu kepada Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu. Kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalam. Sekali lagi Bapak Ibu saja dengan sepenuh hatimu katakan dengan ketulusan hatimu kepada Tuhan. Sebab aku di dalam, selalu ada dalam hatimu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang menghidupkan aku. Thank you Lord Jesus. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu
sekalipun tidak mudah, sekalipun tidak gampang Tuhan, tapi hari ini deklarasi iman kami di hadapan-Mu. Biar kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup setiap kami. Lalui apapun yang terjadi dalam hidup kami, hari ini kami mau ambil keputusan untuk kami berani untuk berkata, biar kehendaknya Tuhan yang terbaik yang kami percaya itu yang akan terjadi dalam hidup kami. Lewati setiap proses, lewati setiap masalah, lewati setiap pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup setiap kami. Ajar kami, Roh Kudus, pimpin kami. Kalau hari ini kami boleh ada di bawah kaki Tuhan, kami rindu untuk boleh hari lepas hari Tuhan ubahkan kami jadi pribadi yang lebih baik. Kami rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Rasanya kalau kita menyembah Tuhan itu luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara rindu lebih lagi, biar pelayanan kami ini boleh dirasakan lebih lagi kepada Bapak Ibu Saudara semua. Kalau yang rindu bisa menyembah bersama, kami mengundang Bapak Ibu Saudara di Spasio Office Tower ya, hari Minggu jam 10 pagi dan jam 4 sore. Kami rindu boleh semakin lagi bersama dengan Bapak Ibu Saudara memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Karena simpel dan sederhana, satu hal yang saya tahu pasti, cuma Tuhan Yesus yang layak terima pujian, hormat, kemuliaan dari setiap kita. Amin. Hari ini Bapak Ibu Saudara kita masih melanjutkan seri khotbah kita, pengajaran khusus Bapak Ibu Saudara. Apa yang Tuhan lagi ingin coba ajarkan kepada murid-muridnya, kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Hari ini Bapak Ibu Saudara saya masih kembali akan membahas kepada Bapak Ibu Saudara di ayat yang pertama. Kita belajar dari Lukas 12. Lukas 12 pengajaran khusus bagi murid-murid. Hari ini kita masih tetap akan belajar dari ayat yang pertama. Bapak Ibu Saudara berbicara untuk Bapak Ibu Saudara juga untuk saya. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Waspadalah. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat beberapa tahun yang lalu ya, ada satu program yang hostnya itu selalu bilang, waspadalah, waspadalah. Hari ini Tuhan lagi ingatkan setiap kita. Satu hal yang saya tahu, firman Tuhan ini dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah expired. Kalau dulu Tuhan tegur murid-muridnya, hari ini Tuhan lagi tegur juga setiap kita. Waspada sama kemunafikan. Kalau di episode yang sebelumnya Bapak Ibu Saudara kita sudah belajar untuk kita jadi pribadi yang tidak munafik. Hari ini Bapak Ibu Saudara ketika saya renungkan firman Tuhan, Tuhan kau mau bicara apa sih buat umatmu? Tuhan lagi ingatkan saya untuk mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara semua, waspada sama orang-orang munafik. Hari ini Bapak Ibu Saudara banyak orang di sekeliling kita orang yang tidak tulus, waspada sama orang yang demikian. Banyak Bapak Ibu Saudara saya dengar, saya percaya Bapak Ibu Saudara juga tahu kok di sosial media banyak, di platform-platform sosial media banyak sekali yang menjelaskan ada yang namanya investasi bodong. Hati-hati Bapak Ibu Saudara dengan orang-orang yang hari ini di sekeliling kita. Sederhana saya cuma mau katakan engkau boleh berteman sama siapapun. Tapi Alkitab ingatkan kepada setiap kita bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Berteman dengan siapapun boleh Bapak Ibu Saudara, tapi untuk bergaul Bapak Ibu Saudara, hari ini kita harus pilih-pilih. Hari ini buat engkau pemimpin dimanapun engkau berada, saya cuma mau katakan, kalau engkau punya orang-orang di sekitarmu yang yes man, engkau punya penjilat-penjilat di sekitarmu, mulai tinggalkan mereka. Hari ini pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kabar buruk yang harus kita waspadai Bapak Ibu Saudara, ketika saya renungkan firman ini Bapak Ibu Saudara, hati-hati sama kemunafikan. Kemunafikan itu apa sih Bapak Ibu Saudara? Hari ini banyak Bapak Ibu Saudara orang yang suka nyamar. Orang yang di dalam sama di luarnya tidak sama. Hati-hati sama orang yang suka nyamar Bapak Ibu Saudara. Ada orang kelihatannya shalom, puji Tuhan, tapi dia bisa tusuk engkau dari belakang Bapak Ibu Saudara. Hari ini hati-hati Bapak Ibu Saudara. Tapi ada satu kabar buruk lagi Bapak Ibu Saudara yang saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Ternyata ketika saya renungkan Bapak Ibu Saudara, bukan cuma manusia yang suka nyamar Bapak Ibu Saudara. Hari ini iblis juga suka nyamar loh Bapak Ibu Saudara. Iblis bisa nyamar hari ini Bapak Ibu Saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini iblis mendatangi engkau dalam rupa pocong, dalam rupa Dracula, pasti kita lari Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara tidak ada yang jatuh dalam dosa, saya percaya. Kalau iblis datangi kita, kalau setan datangi kita dalam bentuk yang menyeramkan, pasti kita lari Bapak Ibu Saudara. Tapi kabar buruknya hari ini iblis juga pinter Bapak Ibu Saudara, dia suka nyamar. Dia bisa datangi engkau lewat sekretarismu. Dia bisa datangi engkau lewat saudaramu.
Dia bisa datangi engkau lewat orang-orang yang mungkin dekat sama engkau. Orang yang kelihatannya baik, kelihatannya luar biasa, kelihatannya sama kita itu humble banget. Iblis hari ini juga suka nyamar Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kalau iblis datang dalam bentuk yang menyeramkan, kita lari Bapak Ibu Saudara. Tidak ada ceritanya orang jatuh dalam dosa, tidak ada. Tapi hari ini kalau dia datang jadi orang yang lembut, kita bisa jatuh loh Bapak Ibu Saudara. Hati-hati, hari ini firman Tuhan saya percaya tidak pernah expired. Sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, kemunafikan itu masih ada. Dan hari ini itu yang harus kita belajar Bapak Ibu Saudara. Banyak engkau lihat Bapak Ibu Saudara, hari ini ada investasi bodong. Ya, saya satu kali Bapak Ibu Saudara, saya punya orang tua ya, papa saya didatangi sama temannya, teman baik Bapak Ibu Saudara. Dia bisa bilang, oh saya tidak mungkinlah akan ngecewakan kamu, saya tidak mungkin akan jerumuskan kamu. Ternyata yang ditawarin investasi bodong. Hari ini hati-hati Bapak Ibu Saudara, bisa lewat apapun iblis itu bisa menghampiri engkau. Mungkin hari ini kalau iblis datangi Bapak Ibu Saudara dalam bentuk yang menyeramkan, mungkin kita tidak akan jatuh. Tapi kalau dia datang lewat sekretarismu, tidak menutup kemungkinan loh Bapak Ibu Saudara, kita juga masih manusia bos, kita masih darah, masih daging, ya kan, kita masih di dunia belum di sorga, ya kan Bapak Ibu Saudara. Hari ini waspada Bapak Ibu Saudara sama ragi yang namanya kemunafikan. Hari ini banyak orang yang suka nyamar Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini sederhana saya cuma mau katakan Bapak Ibu Saudara, apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup setiap kita terjadi, satu hal yang harus kita tahu, kita harus melekat sama Tuhan. Minta hikmat sama Tuhan. Tidak gampang, untuk membedakan itu tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Tidak mudah. Kalau iblis datang ke kita dalam bentuk yang menyeramkan, kita gampang untuk menolak. Tapi ketika itu semua menjadi sesuatu yang zaman sekarang Bapak Ibu Saudara, melalui saudara kita, melalui orang-orang terdekat kita, tidak gampang untuk kita membedakan itu. Minta hikmat sama Tuhan. Melekat sama Tuhan. Tuhan, kasih aku tahu Tuhan, langkah mana, jalan mana. Hari ini kita tidak bisa berjalan sendiri Bapak Ibu Saudara. Minta pimpinan Tuhan, minta penyertaan Tuhan. Biar Tuhan yang ambil alih seluruh kehidupan kita. Saya percaya ketika kita berjalan sama Tuhan, kita pasti keluar sebagai seorang pemenang. Amin. Saya punya satu kesaksian Bapak Ibu Saudara. Satu kali nenek saya punya teman. Nenek saya punya teman satu kali ketika suaminya sudah meninggal, dia jual rumahnya. Ketika dia jual rumahnya, papa saya sudah bilang, dia panggilnya AI ya, tante, hati-hati, kalau habis jual rumah berarti kan tante pegang uang. Kalau pegang uang hati-hati tante, simpenan uangnya, ini kan uang pensiunannya tante. Tante simpenan, dan bisa tante jangan ngomong-ngomong ke orang kalau tante punya uang. Nanti banyak yang akan ngikuti tante. Wes simpenan, diem-diem aja buat tante hidup masa tuanya tante. Satu kali Bapak Ibu Saudara, ya oke, dia ngikuti nasihatnya papa saya Bapak Ibu Saudara. Satu kali yang datang Bapak Ibu Saudara bukan orang jauh, yang datang keponakannya Bapak Ibu Saudara. Keponakannya datang, tante habis jual rumah ya, keponakan masa enggak tahu Bapak Ibu Saudara kalau dia jual rumah, kan pasti tahu. Tante habis jual rumah ya, iya habis jual rumah, uangnya di mana tante? Di bank, dapat bunga berapa tante? Didepositokan, cuma dapat berapa kecil, sini tante kasih aku aja. Tak kasih bunga 10 kali, tak kasih bunga 5 kali. Ponaan Bapak Ibu Saudara, bukan orang terdekat. Iblis datangi kita enggak dalam bentuk yang menyeramkan, enggak Bapak Ibu Saudara, bisa dalam bentuk ponaan kita. Sini tante, tak putarkan aja uangnya. Dikasihlah sama tante ini. Bulan pertama bunganya lancar. Bunga kedua mulai batuk-batuk Bapak Ibu Saudara. Bulan ketiga mulai muntah darah. Bulan keempat ponaannya hilang Bapak Ibu Saudara. Tante itu kasihan Bapak Ibu Saudara, sampai akhirnya dia di masa tuanya dia harus pindah dari satu kos ke kos yang lain. Dia pindah-pindah kos di masa tuanya. Hari ini hati-hati, firman Tuhan tidak pernah expired, dia sudah ingatkan setiap kita. Waspadalah sama ragi yang namanya kemunafikan. Banyak orang di sekitar kita yang kelihatannya yes man. Bagi pemimpin-pemimpin dimanapun kau berada, kalau hari ini kau circle yang ada di circle-nya Bapak Ibu Saudara, jaga circle kita. Karena orang-orang di sekeliling kita ini yang juga akan turut menentukan siapa kita. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Saya rindu menjumpai Bapak Ibu Saudara kembali di episode yang selanjutnya. Kami rindu boleh bersekutu, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Satu hal yang saya tahu pasti, Dia bertahta di atas pujian dan penyembahan setiap kita. Ada nomor di bawah ini Bapak Ibu Saudara boleh taruh pergumulan doa Bapak Ibu Saudara. Kami rindu mendoakan Bapak Ibu Saudara dan kami rindu melihat engkau keluar sebagai seorang pemenang. Kami ada di Spasio Office Tower ya Bapak Ibu Saudara. Lantai yang ke-6 setiap hari Minggu jam 10 pagi dan jam 4 sore.
Kami rindu boleh bersekutu dengan Bapak Ibu Saudara semua. Saya rindu berdoa. Bapak, dimanapun kami berada saat ini, kami butuh hikmat-Nya Tuhan. Dunia ini tidak semakin gampang, dunia ini tidak semakin mudah, semakin banyak orang-orang yang mungkin mau menjerumuskan kami. Tapi kami percaya ketika hidup kami Tuhan yang pegang, hidup kami Tuhan yang bela. Tuhan tidak akan pernah biarkan kami jatuh sampai tergeletak. Dan kami percaya yang terbaik itu yang Tuhan sediakan buat setiap kami. Biar firman ini mengingatkan setiap kami, biar kami semakin melekat sama Tuhan. Karena Tuhanlah sumber kekuatan bagi setiap kami. Taruh hikmat-Mu Tuhan, biar kami boleh membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Lewati apapun yang terjadi dalam hidup setiap kami, Tuhan turut campur tangan di dalam segala hal yang pasti akan mendatangkan kebaikan. Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara, saya rindu melepaskan doa berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Itulah yang menaungi, memimpin, menyertai, melindungi dan memberkati hidupmu. Di seluruh aspek kehidupan kita, Dia sediakan yang terbaik bagi setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sepakat satu hati sama-sama kita katakan, Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, see you and God bless you.